Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu akhir tahun gerejawi, memperingati orang meninggal 26 November 2023. Terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 dan epistel dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 23. Diikat oleh topik atau tema menyongsong langit dan bumi yang baru. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Manomu-nomu banua gijang dohot tano naib baru. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Langit yang baru dan bumi yang baru. Khotbah kita dari ayat 1 sampai ayat 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal tanggal 26 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema menyongsong langit dan bumi yang baru. Manomu-nomu banua gijang dohotano naib baru. Saudara, sebelum kita memasuki nats khotbah ini, kita ungkap dulu arti, makna, dan pemahaman Kristiani tentang kematian. Menurut ilmu antropologi atau ilmu kemanusiaan, hidup manusia itu berjalan melalui dua titik krisis, yakni kelahiran dan kematian. Itu berarti bahwa dalam hidup ini ada awal dan ada akhir. Ada kelahiran dan semuanya kemudian diakhiri dengan kematian. Kelahiran menjadi awal kehidupan dan kematian akhir segala-galanya. Berbeda sekali dengan ajaran agama dan kepercayaan kita Kristen. Hidup manusia bukan berakhir pada kematian, oh bukan. Karena sesudah kematian, maka hidup ini masih berlanjut, masih berlangsung beberapa kejadian lagi. Masih ada pengharapan di balik kematian. Apa yang terjadi di balik kematian itu menurut ajaran agama Kristen? Peristiwa pertama, akan terjadi kebangkitan massal. Untuk teknis pelaksanaannya, maka yang pertama bangkit adalah orang-orang benar.
Kemudian diikuti seluruh manusia lain yang telah mati terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi pembaharuan hidup bagi orang yang masih hidup sebagaimana kita temukan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Peristiwa kedua, terjadi pertemuan massal. Semua datang menghadap Allah. Itu sebagaimana Matius pasal 25 ayat 32a. Orang mati akan dibangkitkan. Yang ditelan laut, maka laut memuntahkannya. Orang yang ditelan buaya, buaya juga akan mengeluarkannya. Orang yang dimakan binatang buas akan memuntahkannya. Semua mereka akan datang menghadap Tuhan seperti magnet menarik besi-besi. Peristiwa ketiga, menurut kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 sebelum pasal khotbah kita. Sesudah manusia berkumpul menghadap raja di raja, maka Allah akan membacakan kitab kehidupan. Dalam bahasa Batak itu namanya buku Pustaha Hangoluan. Nah, disinilah dicatat tentang kehidupan manusia. Buku ini merupakan rekaman perbuatan kita selama hidup, mulai lahir ke dunia ini hingga mati. Peristiwa keempat, terjadi pengadilan akhir dan pemisahan orang jahat dari orang-orang benar, seperti memisahkan kambing dari domba. Sebagaimana itu kita temukan dalam Matius pasal 25 ayat 32b dan seterusnya, yakni orang benar akan ditempatkan di sebelah kanannya Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan kepada mereka, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wah, mereka diberikan Allah upah, hadiah, dan mahkota kehidupan. Sedangkan orang jahat, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, akan ditempatkan di sebelah kirinya Tuhan dengan mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara, Wahyu Yohanes ini dialamatkan kepada 7 jemaat-jemaat di Asia Kecil, yakni ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea. Orang-orang Kristen di ketujuh jemaat ini mengalami tekanan dan penderitaan yang sangat-sangat berat dari berbagai-bagai sudut. Mereka dipaksa menyembah berhala-berhala kafir seperti dewa Artemis di Efesus dan penyembahan Asklepios dan Zeus di Pergamus. Tantangan yang paling berat yang dirasakan adalah bahwa pada tahun-tahun akhir dari pemerintahan kaisar-kaisar lalim seperti Domitianus yang memerintah sekitar tahun 81 sampai 96, maka di saat itu orang-orang Kristen banyak sekali yang menderita. Di saat itu Bapak Ibu, posisi orang Kristen itu sangat-sangat berbahaya, terdesak, tertekan. Bagi yang tidak mau menyembah kaisar, karena itu paksaan, harus lari. Karena diburu, dikejar, ditangkapi, disiksa. Dan sebagian dari antara mereka menjadi mangsa binatang buas. Hanya ada 2 pilihan. Bersedia menyembah kaisarkah atau mati disiksa martir. Untuk itulah Allah sekarang mengungkapkan kepada Yohanes, yang saat itu Yohanes terbuang di pulau Patmos, agar mereka bertahan, agar orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu mampu menghadapi semua siksaan itu, agar mereka harus kuat, mereka harus setia sampai mati, setia sampai akhir. Pasal 2 ayat 7 dari Wahyu ini. Untuk menghibur, memberi semangat, dan menguatkan jemaat itulah Allah mengungkap rahasia ilahi yang sungguh-sungguh memberi pengharapan bagi jemaat-jemaat yang tertindas. Tuhan memberi penglihatan rohani, visi, membuka tabir tentang hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
Inilah wahyu. Dalam bahasa Inggris dipakai revelation, mereveal, yakni membuka rahasia tabir yang selama ini orang sama sekali tidak mengetahui, selama ini sangat-sangat tersembunyi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 khotbah kita ini yang menyangkut dengan visi atau penglihatan rohani dari Rasul Yohanes. Pada ayat 1, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama, langit yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan itu digantikan dengan bumi yang baru. Dalam dunia yang diperbaharui itu, maka laut, lambang kekacauan, sudah nggak ada lagi. Apa artinya itu bagi kita? Segala sesuatunya akan berakhir. Tidak ada yang menetap di dunia ini. Pada ayat 2, Yohanes melihat Yerusalem baru yang datang dari Allah, bagaikan pengantin yang telah berdandan untuk suaminya, cantik sekali, begitu indah, tiada taranya. Pada ayat 3, Yohanes mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia, Allah itu, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Dan ayat terakhir, ayat 4, saat Allah sudah berada di tengah-tengah manusia itu, maka Allah akan berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, khotbah ini mendorong kita saat ini untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, manomonomo banua gicam doh tano nai baru itu, sebagaimana diserukan oleh topik minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pada minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang yang meninggal tanggal 26 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu menyongsong langit dan bumi yang baru, manomunhomu banua gijang dohok tanonai baru. Apa pengajaran Tuhan bagi kita di minggu akhir tahun gerejawi ketika kita memperingati orang meninggal ini? Apa yang harus kita lakukan? Menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Pengajaran pertama, kita harus kuat dan tabah menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Saudara, tentang berbagai-bagai penderitaan yang harus dihadapi orang percaya, Yesus sudah sering memberitahukan, mengungkapkannya saat bersama murid-muridnya, dan itu dicatat oleh para penulis Injil. Penulis Injil Matius, misalnya pada pasal 10 ayat 16 mencatat ucapan Yesus yang mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Akan ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama," pasal 10 ayat 17-nya, "dan akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja," pasal 10 ayat 18. Injil Yohanes juga sudah menuliskannya. "Dunia membenci kamu," pasal 15 ayat 18. "Kamu akan dikucilkan," pasal 16 ayat 2. "Dan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan," pasal 16 ayat 33. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, nubuatan Yesus ini memberi gambaran bagi kita bahwa orang-orang percaya di sepanjang zaman akan selalu menghadapi berbagai ancaman dan penderitaan akibat imannya. Itulah yang dialami oleh orang percaya di ketujuh gereja atau jemaat Asia kecil tadi yang menghadapi berbagai tantangan dari penguasa setempat. Dan secara gereja kita juga telah mencatat sebahagian dari penderitaan orang-orang percaya itu, Bapak, Ibu, hingga mati, terbunuh di berbagai tempat. Mereka itu martir.
Saudara, penglihatan rohani dari Yohanes tentang langit dan bumi serta Yerusalem yang baru pada Wahyu pasal 21 khotbah ini memberi dorongan, kekuatan dan semangat bagi kita semua orang Kristen di saat melewati berbagai-bagai cobaan dan penderitaan yang diakibatkan oleh iman. Sekali lagi, penderitaan yang diakibatkan oleh iman, bukan penderitaan karena kejahatan kita. Bukan. Baik di tengah-tengah keberadaan kita bersama-sama dengan orang lain, ya kita bisa menderita. Baik ketika kita dicobai di tengah-tengah kehidupan bersama, di kantor, di perusahaan, di tempat usaha, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jangan kita putus asa menghadapi semua tantangan itu. Jangan menyesali keberadaan kita sebagai orang Kristen. Kita harus siap membayar harga yang mahal. Apa harga yang mahal yang harus kita bayar? Itu dalam wujud kerelaan kita berkorban. Kalau memang itu diizinkan oleh Tuhan harus kita alami. Kita berkorban baik secara material, bahkan pekerjaan hingga jiwa kita juga harus kita korbankan. Amin Bapak Ibu. Siap kita menghadapinya. Pengajaran kedua, bersiaplah bahwa segala sesuatu akan berakhir. Pegang Yesus sepenuhnya. Saudara, kalau Yohanes pada ayat 1 tadi melihat bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang ada saat ini akan hancur. Tidak ada yang menetap, baik materi, non-materi, moral, mental, spiritual, habis semua. Langit, bumi, dan laut di sini itu menggambarkan segala kuasa-kuasa, kekuatan dan kehebatan-kehebatan yang saat ini kita miliki, dimiliki oleh banyak orang. Semua itu juga akan berakhir. Pada Matius 24 ayat 29 Yesus berkata, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 juga dicatat, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Saudara, apa artinya itu bagi kita? Itu memastikan bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Tidak ada yang menetap di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya semua firman ini mendorong dan menyadarkan kita orang percaya agar sudah harus bersiap untuk menyongsong langit dan bumi yang baru. Manomonomo banua gicang dohot tanonai baru itu, sebagaimana topik minggu di akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal dalam berbagai-bagai wujud. Nah Bapak Ibu, bagaimana? Apa kita sudah bersiap-siap kalau akhir itu tiba pada kita? Kita harus bersiap menanti tibanya akhir dari hidup kita ini. Menanti kematian kita. Kita sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Maukah kita? Dan siapkah kita mengatakan, au nama, gilirakku nama, songonari, aku harus siap untuk itu. Nah ini harus kita katakan. Inilah pergumulan paling berat dari hidup kita. Kematian justru menjadi penyebab rasa takut yang paling besar bagi semua orang. Itu makanya mungkin saja kita akan sulit mengatakan, au nama, jowon itu hani. Sulit mungkin. Dan itu sebabnya juga orang kita dari suku Batak sangat-sangat segan menyebut mati, kematian ini. Makanya harus selalu mengatakan, setadi jabuon nungah mati sianu. Maaf, sianu sudah mati katanya. Harus ada maafnya, setadinya. Harus dibilang itu, karena takut menghadapi kematian itu terjadi di rumahnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, persiapkan dirimu. Kalau itulah yang terbaik menurut ukuran Tuhan bagimu, bagi saya, bagi kita semuanya. Bagaimana? Sudah siapkah Bapak Ibu? Kalau kuasamu, jabatanmu, kebanggaanmu itu berakhir? Orang-orang punya harta. Sudah siapkah kamu kalaupun itu semua akan ludes, akan berakhir habis semuanya? Para pemilik bintang di pundaknya itu juga akan tanggal, akan jatuh.
akan berakhir. Nah, kesiapan di sini mendorong kita agar di saat kita menghadapi tanda kutip kerusakan atau ancaman terhadap kesenangan hidup kita, kita tidak putus asa. Tidak menggerutu kepada siapapun termasuk kepada Tuhan. Nggak menggerutu, nggak bersungut-sungut, nggak mengomel-mengomel. Sabarlah. Dan sekali lagi, jangan putus asa. Unang madili. Semua itu merupakan hal-hal yang harus kita jalani. Oleh karena itu bersiaplah untuk menghadapi apa saja yang mungkin terjadi dalam diri kita, termasuk hal-hal yang bagi kita pasti tidak menyenangkan. Semua itu menjadi bagian dari sikap kesedihan dengan sukacita menyongsong langit dan bumi yang baru. Manomunomu banua gijang doho tanonai baru itu dalam diri kita saat ini. Sebagaimana topik minggu di akhir tahun gereja memperingati orang meninggal. Amin. Pengajaran ketiga, Tuhanlah pembaharu segala hal. Saudara, intisari dari semua ayat 1-4 khotbah kita ini adalah bahwa Tuhanlah yang sanggup memperbaharui segala hal. Baik memperbaharui langit, bumi, laut, dan juga memperbaharui kehidupan dari segala makhluk, terutama memperbaharui hidup manusia. Saudara, Tuhanlah yang sanggup memperbaharui segala sesuatu dalam hidup kita ini. Tuhanlah yang berkuasa memperbaharui kesehatan kita. Di saat kita diterpa oleh sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, Tuhanlah yang berkuasa memperbaharui usaha kita, bisnis Bapak Ibu, pekerjaan kita yang terancam gagal terus hingga saat ini Tuhan sanggup memperbaharuinya. Tuhanlah berkuasa memperbaharui rumah tangga atau suasana keluarga yang tidak harmonis selama ini, bahkan terancam oleh pertikaian, oleh perceraian, oleh kehancuran, terancam. Apa kamu selalu bingung, gelisah, galau, hidupnya gersang, hilang rasa damai selama ini? Apa seperti itu? Satu hal yang harus ditunggu oleh Tuhan dari mereka-mereka yang membutuhkan pembaharuan, perbaikan, dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik itu adalah, maukah saudara datang ke hadapan Tuhan dan menyerahkan semua pergumulanmu kepada Yesus Kristus untuk diperbaharui? Banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Justru mencari kekuatan-kekuatan duniawi. Lari kepada kekuatan supernatural, minta jimat-jimat, obat-obat kepada dukun-dukun untuk lepas katanya dari pergumulan-pergumulan dan sakit penyakit itu. Oh, jangan Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan. Kenapa? Karena itu akan semakin merusak dirimu, merusak hidupmu, rumah tanggamu, masa depanmu. Dengan kesiapan kita menyongsong langit dan bumi yang baru. Manomonomu banua gijang doho tanone baru itu sebagaimana topik minggu di akhir tahun gereja memperingati orang meninggal, maka kita percaya Tuhan akan melakukan pembaharuan dalam hidup kita saat ini menuju pembaharuan di akhir zaman saat kedatangan Yesus untuk kedua kali. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, Tuhan menghapus segala air mata kesedihan kita. Saudara, Wahyu pasal 21 ini juga menjadi penghiburan bagi orang yang selama ini banyak mengeluarkan air mata, berduka, menangis, tarilu-ilu karena banyak penyebabnya. Banyak yang berduka, mersuap-suap ilu itu Bapak Ibu mungkin akibat kemiskinan, penderitaan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis dalam usaha, anak-anaknya yang enggak ada yang maju-maju, tidak punya rokap, belum kawin-kawin meski umurnya sudah waktunya kawin, bahkan sudah semakin tua. Nah Bapak Ibu, kalau itu kita hadapi sekarang, sabarlah, itu pun akan berakhir itu. Kalau sekarang kamu berduka, marsak, tarilu-ilu, bergumul, gagal terus dalam usaha, sekarang menderita karena sakit penyakit, gak sembuh-sembuh, dan lain-lain. Ingatlah, itu juga akan berakhir. Penderitaan itu bukan kata akhir dalam hidup. Yesus kata akhir, Allah kata akhir. Makanya sekali lagi, jangan putus asa. Unang madeli nang amang. Meski saat ini kamu menetes
meneteskan air mata. Siapapun yang namanya manusia pasti mengalami penderitaan, pasti mengeluarkan air mata yang bahkan berkepanjangan tak kunjung habis-habisnya. Air mata sudah merupakan bagian hidup manusia sejak kita dilahirkan toh. Makanya setiap bayi yang lahir sudah disertai oleh tangisan, oleh tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim, lahir dari rahim ibunya. Dan air mata seperti itu akan menyertai dia sepanjang hidup, silih berganti dengan tertawaannya hingga tiba saatnya meninggalkan dunia ini, ditutup oleh linangan air mata juga. Jadi Bapak Ibu, air mata merupakan bagian kehidupan kita manusia ini. Saudara, khotbah ini menyemangati kita agar jangan takut, jangan putus asa. Masalah pergumulan dan air mata boleh terjadi dalam hidup kita kapanpun, baik saat kaya, baik saat masih punya harta, berjabatan. Oh, mereka juga ada saatnya meneteskan air mata dan lain-lain. Apalagi mereka atau kita yang tidak seperti mereka itu kaya, tangisan tidak dapat kita hindari. Itu pasti ada. Tetapi tetaplah, bersandarlah pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Yesus Kristus yang bisa merubah, memperbaharui keadaan hidup kita, sehingga air mata kita itu tidak akan diizinkan oleh Yesus menetesi, berjatuhan terus dari mata kita berlama-lama. Dalam kesedihan itu Tuhan nggak izinkan. Dia akan menghapusnya, dia akan mengubahnya menjadi tarian dan sukacita yang besar bagi kita, baik ketika masih di dunia, apalagi sudah sampai kita di sorga nanti. Mari menyongsong langit dan bumi yang baru itu, menomo-nomo banua gijang doho tanunai baru itu, sebagaimana topik minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal 26 November 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara menyebarkan firman Tuhan. Ini khotbah minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang yang meninggal 26 November 2023 dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 ini. Agar semakin banyak orang yang siap sedia menyongsong langit dan bumi yang baru, manomu-nomu banua gijang doho tanunai baru itu, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 ini. Firman ini sangat menyejukkan dalam hati kami Tuhan, terutama ketika kami seperti jemaat mula-mula juga menghadapi berbagai-bagai tantangan pergumulan. Di saat ini banyak hal yang membuat kami harus berduka, membuat kami mengeluarkan air mata dan tarindu-ilu dalam kehidupan ini. Tetapi kami yakin ada Tuhan yang mampu menguatkan, memperbaharui hidup kami, dan siapkanlah kami Tuhan menyongsong hari Tuhan datang dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, yang mengalami tantangan, yang mengalami pergumulan. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semua ini saya peruntukkan kepada kemuliaan kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.